Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alik. Channelnya tutorial, motivasi, dan inspirasi. Teman-teman, di pagi ini ya saya akan mereview pertumbuhan dari tanaman daun pepaya Jepang ya. Kenapa ada review segala ya teman-teman? Ini penting karena supaya jelas tindakan yang harus dilakukan atau follow up yang harus dilakukan nanti setelah review ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum dilanjut mohon dibantu subscribe, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke. Nah ini teman-teman ya, ini saya tahu kemarin itu memang ini mati ini yang mati ini harus dibuang. Saya nggak tahu akarnya udah mati atau enggak, soalnya kalau yang ini warnanya lain tuh ya kan, ini masih hidup, makanya kita tunggu aja dulu ya teman-teman. Ini soalnya gini teman-teman ya, sering dilihat di bawahnya itu udah busuk tapi di atasnya ini masih hidup tuh lihat ini juga tuh iya. Ya kan, tuh ini yang ini tuh masih hidup tuh ya kan, masih ada sirung namanya ya, sirung. Kita tunggu aja deh ini, kita tunggu dulu ya. Oke. Kemarin itu ada tiga hal yang kita lakukan, diantaranya penambahan tanah, kemudian dikasih NPK, dan disiram 2 kali, bukan 2 kali, 2 hari sekali. Nah bagaimana gitu pertumbuhannya, ini ada peningkatan nggak? Ternyata sih kalau lihat dari ini, lihatnya ini kayak gini, ini pada muncul tunas-tunasnya tuh muncul ya, bagus. Kalau musim hujan juga disiram? Enggak, kalau lagi hujan enggak disiram. Terus akarnya ini cepat busuk nggak sih? Nah ini lihat nih, nah sekarang ini nih sudah mulai pada muncul ya. Oke, ini yang kayak begini nih, yang mati nih teman-teman, yang gagal nih, nanti ini harus dibuang. Jadi yang mati-mati harus dibuang. Oke. Yang ini nih mati kayaknya, nggak ada tunas, tapi ini tunas ya. Ada tunasnya. Makanya ini ada tunasnya nih teman-teman. Ini juga ada ya kita tunggu aja dulu kali. Tuh yang itu juga sama, lihat dari bawah sih kayak mati. Nah tetapi kok di atasnya ada tunasnya. Nah ini kalau ada teman yang paham nih tentang pepaya Jepang ya, kok bisa ya di bawahnya mati tetapi di atasnya tumbuh gitu loh ya. Silahkan masuk diskusi kita lah teman-teman ya, kalau yang ada paham ini. Saya nggak cuman memang saya antepin aja nih ya, kalau di bawah sudah kayak semacam mati, warnanya udah kecoklatan tetapi ternyata tunasnya itu muncul ya. Oke teman-teman ya. Ini juga saya nggak begitu paham, karena kalau ngelihat dari daunnya memang ini kurang menguntungkan gitu ya, keriting-keriting begini. Jadi daunnya sedikit, meskipun sebenarnya pertumbuhannya hijau ya, bagus gitu. Cuman kalau dari jumlahnya daunnya tidak sebanyak, tidak rimbun gitu, kena ya. Penyakit gitu. Kayak kena penyakit gitu. Teman-teman yang punya pemahaman, punya pengetahuan tentang ini, silahkan komentar ya. Baru mungkin Pak, daun pucuk. Mana? Ini enggak, dari sampai ini juga begini nih. Adanya udah pucuk. Makanya saya selalu selama ini saya buang, kemudian ganti yang baru yang memang benihnya itu memang yang rimbun gitu loh. Tapi sebenarnya ini bagus gitu ya teman-teman ya, sebenarnya bagus. Apakah bentukan, saya menganggap ini selama ini bibit yang berbeda gitu loh ya. Oke. Ya saya ini selalu yang ditanam itu yang rimbun kayak begini teman-teman nih
Makanya yang seperti keriting-keriting tadi biasanya saya cabut ya, saya buang, saya gantiin dengan yang seperti ini gitu loh. Jadi ini dapatnya banyak teman-teman. Nih sampai ke bawah ini nih. Gitu. Ya kan? Ya, oke. Temen ya. Ini kuning-kuning. Ya biasanya nanti saya biasanya kuning-kuning saya ambil ya dikasihin ke ikan. Tetapi mungkin teman-teman ada yang tahu nggak kenapa ini kuning-kuning ini, apa yang salah gitu loh. Gosong. Bukan gosong ini, Apa? cuman warnanya jadi kuning-kuning begini kemudian mati. Oh gitu. Matinya bukan tumbuhnya tapi daunnya, maksudnya daunnya mati gitu. Ya buktinya kan seperti yang di atas ini nih. Mungkin daunnya Ya. tua kali ya. Enggak, ini enggak tua. Ini layu sebelum berkembang. Oh. Layu sebelum berkembang ini. Nah itu ya. Nah ini teman-teman, padahal ini lihat ya, ke atas tuh lihat, begitu montoknya ya, sebegitu bagusnya. Ini setelah kita kasih NPK kemarin. Oh iya. Ya kan. Bagus Ya kan, tetapi ya kan di sampingnya teman-temannya ini bagus montok, tetapi kok ada sampai kayak begini nih, ini kebakar ini tuh kan tuh. Layu sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang ini, aduh sayang banget gitu, padahal di sampingnya nih tuh teman-teman kayak gini tuh. Ini bisa Ya. dikasih ke ikan? Bisa, cuman ya Nggak segar ya? nggak seger, maksudnya ya sayang aja gitu loh teman-teman. Ya oke, silakan kok temen ya kalau yang ada yang tahu ini kenapa ya. Oke. Kan ya, alhamdulillah lihat warnanya sangat hijau ya kan. Ini kemarin kita potong, mungkin teman-teman yang ngelihat video saya sebelumnya pada saat panen dan numis ya. Ya kan, kemudian juga kita bikin bala-bala. Nah silakan teman lihat video sebelumnya. Ini pada saat itu kita tebang, bukan tebang, kita petik pucuknya. Nah ini teman-teman ya, yang saya katakan ini hasilnya akan sangat bagus setelah dipotong atasnya, pucuknya. Bukan pucuknya, rantingnya itu loh. Oh. Jadi segini kemarin tuh. Nah, segini ya kan, sudah dipucuk rantingnya. Ini hasilnya seperti ini sekarang. Ya, bagus ya, jadi bagus gitu ya. Setelah itu dikasih NPK ya. Oke. Nah, rumput-rumput yang kayak semacam ini mengganggu ya. Ya biarpun ini di pot, ini rumput-rumput kayak begini luar biasa ini teman-teman, mengganggu. Jadi harus ya termasuk membersihkan di bagian bawah sini. Nah gini kan, di bawah-bawah itu harus dibersihkan ya. Ini harus dibersihkan karena mengganggu dia. Oke. Ini antara pilihan teman-teman, apakah kita mau nanam sawo atau dapat buahnya, atau kita pepaya Jepang. Itu harus diambil keputusan ya. Ini harus diambil keputusan teman-teman. Nah kita tentunya kalau saya, karena saya lagi konsen untuk pertumbuhan pertumbuhan daun pepaya Jepang, makanya mungkin sawo yang akan jadi korban gitu loh. Asalnya sawo ini bagus. Iya, rimbun rimbun dulu bagus. Jadi karena ya saya terganggu lah sama dengan, karena saya konsentrasi ke pepaya Jepang. Dan gitu ya. Dia potnya jadi satu ya. Ya. Iya, ini batangnya betul. Sawo kan? Iya betul. Iya. Ini juga antara dua pilihan ya. Dulu ini kelengkeng ini sampai berbuah, rimbun. Manis loh buahnya. Tapi sekarang naik dikit saya potong, karena lama-lama ngambek kayaknya. Tuh lihat. Ya ngambek nih lama-lama, sekarang jadi kerdil begini. Iya, jadi pendek. Terus juga dia banyak
tanaman gulmanya yang di badan dia bisa mati loh lama-lamanya. Gulma, oh gulma ini yang numpang makan di batang dia ini. termasuk parasit ya? Iya. Ini lama-lama bisa mati ini nanti. Oke teman-teman, ya itu tanaman yang dengan media pot ya, media pot. Nah kita sekarang mau lihat dari pohon-pohonnya ya, dari pohon-pohonnya. Oke coba, yuk kita mendekati. Nah, kalau lihat dari pohon-pohonnya di sini semua bagus ya, bagus, udah pada kuat sih. Oke. Nih kayak ada agronema yang dulu ya, yang lagi antorium. Yang viral. Satu lembarnya 1 juta. Dulu mah disayang-sayang. Sekarang ini kalau menghalangi ya apa boleh buat, itu pasti kebuang nih teman-teman. Ini mah dulu sampai disimpan di kamar. Ini pohon-pohonnya sih teman-teman ini bagus ya. Pohon-pohonnya bagus. Tidak ada yang harus ini yang jelek nih. Nah ini teman-teman, ada yang tahu ini penyakit apa ini teman-teman? Iya ya. Ini penyakit apa? Kayak kutu. Wah ini penyakit apa ini? Aduh. Harus ngasih. Khawatirnya itu menular ini. Ya khawatirnya menular ini. Atau pembusukan. Enggak. Ini berlangsung lama ini kayak begini, lama-lama ya mati seperti ini nih. Yang ini mati tapi yang ini enggak. Gitu. Oke. Nah, begitupun ini teman-teman. Nah, ini yang di pot ini justru yang saya khawatirkan karena kurangnya pasokan air ya. Tapi alhamdulillah tuh teman-teman. Batangnya gede. Oke. Batang di pohon-pohonnya bagus. Oke. Teman-teman, ini kalau ngelihat pertumbuhannya ini kurang ya, menurut saya ini kurang. Daunnya kecil-kecil. Rimbun, kecil-kecil ya. Ini perlu tambahan NPK ini pertumbuhan. Kalau dibilang NPK nggak subur, cuma dia kecil-kecil itu karena medianya. Dia daunnya kecil-kecil tuh biasanya media, bukan karena NPK. Kalau NPK nggak subur. Maksudnya medianya yang kecil. Jadi akhirnya dia jadi kurang bukan karena NPK. Bukan NPK. Kalau NPK itu dia nggak subur. Ini subur nih lihat tuh. Nah ini memang harus dipotong nih. Harus dipotong supaya jangan terlalu jangkung. Jangkung nanti kena angin patah teman-teman. Terus dipanen. Teman ya, ini rimbun, tetapi ya gitulah kurang, montoknya kurang gitu loh. Tapi bagaimanapun ini teman-teman, tindakan ini harus juga dipotong. Paling tinggi itu 1 meter. Jadi kalau biar nggak tinggi, biar tidak kalau kena angin besar pada saat ada angin, apalagi ini di pot ya. Pot itu kan kalau ininya yang berat ya kena angin, potnya ikut terguling. Mending kalau terguling di sini, kalau tergulingnya ke solokan ya kan. Itu menjadi masalah. Nanti tanahnya jadi habis kalau keselokan ya. Ya gitu ya teman-teman. Intinya nanti ini pasti saya gunting ya, nanti habis lebaran di sini ya. Jadi ya oke teman-teman ya, begitulah review pertumbuhan tanaman daun pepaya Jepang yang saya lakukan hari ini. Ada beberapa hasil
yang harus di follow up, diantaranya yang warna kuning ya, yang terlihat terbakar. Nah itu harus nyari ilmunya. Tentunya saya harus nyari kepada orang-orang yang paham, nah, kepada guru saya lah ya, atau juga Mbah Google. Nanti itu harus ditindaklanjutinya seperti apa. Kita kan menginginkan hijau, rimbun dan subur. Nah, ini kata suburnya tidak masuk ini teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya. Nah, yang kedua itu di si pohonnya itu mati. Nah, tetapi dia punya pucuk. Nah, gitu teman-teman ya. Punya pucuk. Nah, ini juga kita nanti harus di follow up ya. Kemudian teman-teman, ini yang sudah mulai jangkung kayak begini, ini cuma disisakan ini nanti itu 1 meter saja. Jadi lebih dari 1 meter kita pangkas. Nah, contohnya seperti itu di teman-teman tuh. Ya, seperti itu tuh hasilnya nanti. Jadi rimbun tapi di atas dan daunnya banyak. Begitu. Ya, daunnya banyak. Jadi bukan cuman tangkai gitu loh. Daunnya banyak. Jadi kita targetnya seperti kayak begitu. Ya, teman-teman ya. Kemudian penyakit yang ini seperti ini tadi tuh. Ya. Ini penyakit apa kayak gitu tuh. Nah, kayak gini. Ya. Nah, ini penyakit apa ini teman-teman ya. Nah, nanti saya harus Mbah Google dan juga tanya ke pihak yang kompeten lah nanti ya. Nah, beberapa follow up yang ada 4 tadi yang harus ditindaklanjuti teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah kegiatan kami melakukan review pertumbuhan ya, review pertumbuhan tanaman daun pepaya Jepang ini ya kan. Ya tentunya semoga menjadi inspirasi ya dan manfaat untuk teman-teman juga dengan tanaman-tanamannya, juga dengan daun pepaya, bukan daun pepaya Jepang ini ya kan, supaya menjadi ilmu juga gitu teman-teman ya. Nah, sehingga target kita tuh ya tercapai dan tidak lepas, sudah ditanam sudah gitu kan, tetapi waktu ke waktu kita selalu di follow up gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ditutup mohon dimohon subscribe bagi yang belum ya, like, komen serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.